Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi UTS dari dosen Bu Evi dengan matkul pembelajaran terjemah Al-Quran. Nah, di situ kita coba belajar menerjemahkan itu dengan berkata. Namun sebelumnya mohon maaf apabila cara ataupun metode saya itu kurang bagus ataupun ada yang salah. Mohon maaf, karena jujur sebenarnya saya belum begitu paham tentang menerjemah Al-Quran secara rinci. Jadi saya bisanya hanya sekedar-kedarnya saja. Nah, mari kita belajar bersama-sama. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Sebelumnya kita tertib terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi ولا الشهر الحرم ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم سنآن قوم أو صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله innallaha syadidul iqab. Nah, di sini kita terjemahkan ya, mulai dari ya ayyuhalladzina. Jadi ya ayyuhalladzina, alladzi bentuk kalimatnya isim. Karena alladzi ini jatuh setelah huruf nida, yaitu ya ayyuhalladzi, ya ayyuha. Nah, sedangkan allazi, nah ini allazi adalah isim mausul. Apa itu isim mausul itu? Isim mausul itu isim mausul kata penghubung. Nah, isim mausul adalah isim yang membutuhkan silah dan robit atau aid. Nah, allazi yaitu pasti kalau kalian ketemu dengan allazi ini pasti artinya orang-orang yang. Nah, allazi ini ya berarti di sini artinya orang-orang yang, atau bisa diartikan ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang. Sini ya, wahai orang-orang yang, wahai orang-orang yang. Terus amanu adalah silahnya alladzi ya. Jadi amanu ini adalah silahnya alladzi. Silah berbentuk jumlah. Jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Nah, apa artinya amanu? Yaitu beriman. Terus la tuhillu di sini la ini ya, la adalah la nahi atau bisa disebut dengan la larangan. Jadi ini la ini bisa disebut dengan la nahi atau larangan. Terus tuhillu, nah bentuk kalimat fi'il. Nah, ini tuhillu bentuk kalimat fi'il mudhari'. Nah, jadi fa'ilnya yaitu tersimpan.
Artinya apa? Yaitu artinya janganlah kamu melanggar. Nih, janganlah kamu melanggar. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman, la tuhillu, dengan janganlah kalian melanggar. Terus di sini sya'airallahi. Ini adalah gabungan idhofah. Ini sya'airallah, ini adalah gabungan idhofah. Dibaca nasab karena kedudukannya menjadi maf'ul bih. Ini dibaca nasab karena kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih adalah isim yang dibaca nasab yang terletak pada kesempurnaan kalimat. Jadi ini terletak pada kesempurnaan kalimat. Maka artinya di situ sya'airallah, yaitu artinya syiar-syiar kesucian Allah, ya. Syiar kesucian Allah. Terus di sini wala syahrul harami, nih, wala syahrul syarami. Terus di sini wala hadiyah, ya, terus wala qalaida, terus wala amina baital harama yabtaguna. Ini sampai di sini. Jadi wala syahrul layam, wala syahrul harama, terus walal hadiyah walal qala'i walal aminal baita haramah. Jadi di sini ada waw di sini, ya. Itu semua adalah huruf athof, adalah waw athof. Ini yang digaris bawahi sama saya, yaitu adalah athof. Huruf athofnya adalah waw. Ini, ya. Jadi yang digaris bawahi adalah huruf athof atau waw athof. Dari mana? Dari la tuhillu. Ini athofnya dari la tuhillu. Terus athof adalah yang dinamakan athof itu apa? Athof adalah penggabungan dua kata dengan menggunakan lantaran huruf athof dan kata yang disambungi disebut ma'tuf alaih. Jadi ma'tufnya ini ada di sini, ada la tuhillu. Sedangkan wala syahrul haramah di situ diartikan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Di sini, ya, waw dan jangan melanggar melanggar kehormatan bulan-bulan haram dan bulan-bulan haram. Terus setelah itu wala hadiyah. Dari situ diartikan waw dan, ini wa dan wala hadiyah, dan janganlah mengganggu atau hadiyu, hewan kurban. Dan jangan mengganggu, ya, jangan mengganggu. Ganggu hadiyu wala tahil hadiyu, atau hewan kurban. Terus wa di sini juga waw athof, wala aminal baital haram. Maka di situ artinya waw dan tetap, karena waw ini artinya dan, aminah
Itu jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitur Rahmah, Baitul Haram, Al-Haramah, Baitul Haram. Jadi artinya dan jangan pula sini ya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang Al-Haramah, mengunjungi Baitul Rahmah, Baitul Haram, mengunjungi Al-Haramah, Baitul Haram. Terus di sini ada yabtaguna. Nah, yabtaguna ini adalah fi'il mudhari'. Itu artinya yabtaguna itu artinya mereka mencari. Yabtaguna, mereka mencari. Terus setelah itu fadlan. Nah, fadlan ini adalah maf'ul bih. Ini ya. Kita lanjut ke sini. Fadlan. Nah, di situ adalah maf'ul bih. Adalah isim yang dibaca nasab yang terletak pada kesempurnaan kalimat dan pantas diberi makna pada. Nah, di sini fadlah yaitu maf'ul bih. Fadlah itu bisa diartikan karunia. Ya. Karunia. Ingat ya, fadlah ini adalah dibaca nasab, adalah isim yang dibaca nasab yang terletak pada kesempurnaan kalimat dan pantas diberi makna pada, atau kalau Madura de. Nah, itu ya. Mir rabbihim. Nah, terus mir rabbihim di sini idhofah. Ini ya. Mir rabbihim idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Kata pertama disebut mudhof. Rabbi. Nah, ini mudhof. Terus kata kedua yaitu him. Rabbi dan him. Ini digabung idhofah. Jadi Rabbi ini dibaca mudhof, sedangkan him ini mudhof ilaih. Nah, tanpa al. Mudhof tanpa al. Nah, di sini mudhof tanpa al, tanpa tanwin dan tanpa nun. Mudhof ilaih itu hukumnya jar. Nah, terus yang artinya dan Tuhannya, bir rabbihim, dan Tuhannya. Dan terus setelah itu waridwanan. Nah, di sini di sini tetap wawatof. Atof. Ridwanan yaitu yang artinya dan, waw dan, terus ridwana yaitu keridaan. Jadi dan keridaan. Nah, atof ini dari fadlah. Nah, dari atof ini dari fadlah dan Tuhannya. Nah, dan keridaan kepada Tuhannya ini. Karena atof ini kepada ini. Fadlah, ini fadlah, karunia. Jadi keridaan karunia. Atof ini maaf ya, bukan ini, tetapi atof kepada fadlah yaitu karunia. Waridwana dan keridaan. Terus setelah itu wa idza halaltum. Wa idza adalah huruf. Nah, ini wa idza di sini adalah huruf. Terus halaltum yaitu ini halaltum fi'il madhi. Mabni sukun karena bertemu dengan dhamir rafa. Nah, mutaharrik. Itu tum. Nah, di sini tum. Dan fa'ilnya yaitu tum. Dhamirnya antum. Nah, jadi
yang artinya di situ wa idza halaltum, tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, yang artinya yaitu tetapi dan tetapi apabila kamu telah telah menyelesaikan ihram. Menyelesaikan ihram. Terus fastadu. Nah, fastadu wala yahil malakum. Fastadu sini wala yahil lakum. Itu adalah di sini adalah wawu ataf. Yang artinya di situ maka di sini maka fahtadu maka bolehlah kamu berburu. Fahtadu maka bolehlah kamu berburu. Terus di sini wala yakhilu mannakum dan jangan sampai mendorongmu. Ini wawu ataf, la yakhilu mannakum, jangan sampai mendorongmu. Terus kita lanjut. Itu sana'unul qaumin, kebencian kamu kepada suatu kaum. Kebencian kamu kepada suatu kaum, ya. Kebencian kamu kepada satu kaum. Terus ansoddukum, yaitu karena mereka menghalang-halangmu. Ansoddakum, mereka menghalang-halangmu. Ansoddakum, ya. Ansoddakum itu ada artinya karena mereka menghalang-halangmu. Karena mereka menghalang-halangmu. Terus di sini anil masjidil haram. Anil masjidil haram ini adalah gabungan idhofah. Nah, gabungan idhofah. Anil masjidil haram. Terus yang artinya dari masjidil haram. Dari masjidil haram. Nah, di sini saya tambahkan al-harami. Kenapa dibaca mi? Al-haramu. Tidak dibaca al-haramu karena dibaca kasroh karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya mana? Yaitu ada ini, an. Ya. An. Masjidil harami. Masukkan huruf. Dan ini adalah semua ini anil masjidil haram gabungan idhofah. Apa tadi? Idhofah adalah gabungan dua isim atau lebih. Kata pertama disebut mudhof dan kata kedua disebut mudhof ilaih. Terus ke sini lanjut. Anta tadu, yaitu fi'il madhi. Nah, mabni dhammah. Ini ya, anta tadu dhammah. Karena bertemu dengan waw. Ini wa jamak. Jadi yang artinya di situ adalah untuk berbuat melampaui batas kepada mereka. Nah, anta'tadu untuk berbuat. Sini saya tulis untuk berbuat melampaui batas kepada siapa? Kepada mereka.
Terus wa ta'awanu. Nah, di sini wa ta'awanu ini wa atof artinya dan. Nah, artinya di situ dan tolong menolonglah kamu. Ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu. Dan tolong menolonglah kamu. Terus wa ta'awanu 'alal birri. Nah, di sini 'alal birri. Banyak. 'Alal birri di sini jar majrur. 'Alal birri. Jar majrur, huruf jarnya yang mana? Nah, jar majrur huruf jarnya itu adalah 'ala dan majrurnya adalah birri. Majrurnya adalah birri. Dibaca kasroh karena isim mufrad. Ini isim mufrad. Nah, ingat ya, ini adalah jar majrur, susunan jar majrur. Ini semua ini adalah susunan jar majrur. Maka di situ kita artikan ala itu dalam, bisa dalam. Terus al birri yaitu apa ya artinya? Mengerjakan kebaikan. Nah, dalam mengerjakan kebaikan. Terus ini wat taqwa dan takwa. Di sini bawa tof dan takwa. Takwa artinya takwa dan takwa. Alal birri wat takwa. Dalam mengerjakan kebaikan. Wat takwa dan takwa. Terus wala ta'awanu. Nah, di sini adalah wawatof ta'awanu, yaitu yang artinya jangan tolong menolong dan jangan tolong menolong dan jangan tolong menolong. Terus di sini kita lanjut ke sini. Alal ismi. Alal ismi ini ada sama seperti ini. Sama seperti al-birri. Ya. Jar majrur. Nah, huruf jarnya ini adalah ala. Ya. Terus majrurnya kepada al-ismi. Kenapa dibaca kasroh? Karena kemasukan huruf jarnya ini ala. Artinya ala itu bisa dalam. Nah, dalam berbuat dosa. Al-ismi itu berbuat dosa. Ala sini dalam, ismi berbuat dosa. Terus kita ke sini. Wal utwani, atof dari ismi. Nah, wal utwani ini adalah atof dari kata ini al ismi. Jadi yang artinya itu dan permusuhan. Dan ini artinya waw ya, dan permusuhan. Jadi atofnya dari al-ismi. Terus wattaqullah. Dari situ atof dari wattaqwa. Ya. Wattaqullahi, ini wattaqullahi yaitu atof dari wattaqwa. Apa artinya? Yaitu dan bertakwalah kepada Allah. Dan ini ya, dan bertakwalah kepada Allah. Terus di sini ada innallaha syadidul iqab. Nah, di situ inna. Nah, di sini inna adalah al-wasif. Itu amalnya menasabkan mubtada jadi isim. Inna merofakkan khobar jadi khobarnya inna. Jadi inna ini yaitu al-wasif yang artinya innallaha, sesungguhnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah.
syadidul iqab, sangat berat siksanya. Syadidul iqab itu sangat berat siksanya. Di sini isinya nyanyi kepada Allah. Allah yang menyiksa. Itu. Nah, ini yang pertama. Maka bisa dijabarkan artinya di sini. Wahai orang-orang yang beriman, alladzina amanu la yadkhulu, wahai orang-orang yang beriman. Kita coba ya, wahai orang-orang yang beriman. Ini saya perkecil. Wahai orang beriman. Terus sya'airullahi wa asyhadul haramah. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Janganlah kamu melanggar syiar kesucian Allah. Terus wala syahrul haram walal hadiyah wa syahrul haram, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan tertentu. Coba saya tulis dulu ya. Nah, di sini artinya sudah saya tulis, yaitu artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyuh, hewan-hewan kurban, dan qolaid, hewan-hewan kurban, dan qolaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas, mendorongmu di sini mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Terus di situ, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Itu ya pertama. Terus selanjutnya ini hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir. Kita artikan yang ini. Hurrimat 'alaikum waddamu wa lahmul khinzir. Hurrimat di sini bentuk kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi, mengikuti wazan fa'ala. Di sini dalam keadaan mashhul, di awal dibaca dhammah, ya ini hurrimat di awal dibaca dhammah, sedangkan di akhir sebelumnya akhir dibaca kasrah. Jadi hurrimat di sini artinya diharamkan, ya, diharamkan. Terus alaikum ini susunan jar majrur yang artinya yaitu bagimu. Alaikum, bagimu. Terus setelah itu al-maitatu adalah fi'il dhamir karena terletak jelas setelah fa'il. Nah, jadi al-maitatu ini adalah fa'ilnya dhamir, fa'il dhamir, karena terletak jelas setelah fi'il. Yang artinya apa?
yaitu memakan bangkai. Memakan bangkai. Sini memakan bangkai. Terus setelah itu ada waddamu. Waddamu di sini adalah wawatof. Artinya dan ini. Artinya yaitu dan darah. Dam, ad-dam dan darah. Ini juga wawatof. Walahul khinziri. Dan itu yang artinya ini daging babi. Waddamu dan darah, walahul khinziri dan daging babi. Terus wama, wama di sini adalah huruf. Terus ukhillah itu adalah fi'il madhi. Berarti artinya di situ dan daging yang disembelih. Jadi wama dan daging sini dagingnya kita kasih kurung. Terus dan wama ukhillah, hewan yang disembelih. Wama ukhillah dan daging hewan yang disembelih. Terus lighairillahi bihi, yaitu maf'ul bih. Lighairillahi adalah maf'ul bih. Itu yang artinya bukan atas atau nama Allah. Bukan atas atau nama Allah. Wal muhannifatu wal mauqudatu wal matudibiyatu. Nah, di sini itu adalah wawatof semuanya. Ini adalah wawatof. Jadi wal muhannifatu itu artinya dan yang tercipta. Wal munkhunifatu dan yang tercekik. Terus wal mauqudatu yaitu dan yang dipukul. Mauqudatu dipukul dan yang dipukul. Terus wal mutaraddiyatu dan yang jauh. Wal di sini dan wal mutaradiyatu. Nah, itu artinya dan yang jauh. Dan yang jauh. Terus wama ini ada wannatiyah. Dan di situ selanjutnya wannatihatu. Itu yang artinya dan yang dituduh. Yang ditanduk, ya, yang ditanduk. Wannatihatu dan yang ditanduk. Jadi artinya dan yang ditanduk. Nah, wama di sini adalah huruf. Wama adalah huruf. Terus akala itu di sini wama akala fi'il madhi yang mengikuti wazannya fa'ala. Hukumnya yaitu mabni. Karena tidak bertemu dengan waw jamak. Wa jamak dan dhamir rafa mutaharik.
ya. Jadi di sini akala di sini yaitu fi'il madhi mengikuti wazan fa'ala. Hukumnya mabni. Fata karena tidak bertemu dengan waw jamak. Dan dhamir rafa mutaharrik. Terus as-sabu maka di situ fa'il dhamir jelas setelah fi'il. Nah, maka yang artinya di situ wama dan yang wama akala sabu dan yang diterkam binatang buas. Dan yang terkam binatang buas. Selanjutnya di situ illa ma zakaitum. Illa maka di sini diartikan kecuali. Terus ma zakaitum di situ yang sempat kamu sembelih. Itu yang artinya itu illa ma zakaitum yang sempat kamu sembelih. Wama, nah di sini adalah huruf wama zubiha. Wama yang diharamkan pula zubiha yang disembelih. Ya, yang disembelih. Wama dan diharamkan pula. Terus yang disembelih. Selanjutnya alan nasibi alan nusubi oke. Alan nusubi ala atas alan nusubi. Nah di sini yaitu susunan jar majrur yaitu ala nusubi. Kenapa dibaca bi di sini kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya mana? Yaitu adalah ala. Nah di sini nusubi. Nah itu artinya berhala. Jadi ala ini bisa di atas dalam, bisa diartikan dalam juga, dalam ataupun terus nusubi. Nah di situ berhala, maka artinya untuk berhala. Untuk berhala. Nah, di sini ala nusub ini susunan jar majrur. Wa antas taksimu. Taksimu. Nah, itu fi'il madhi. Mabni dhammah. Nah, bil azlami di sini bil azlami yaitu jar majrur. Jadi antas taksimu itu yang artinya dan diharamkan pula mengundi nasib dan diharamkan pula mengundi nasib. Bil azlami yaitu jar majrur, sunan jar majrur. Bil aslami, kenapa dibaca bil aslami kasroh? Karena kemasukan huruf jar. Huruf jarnya mana di sini? Bi. Nah, yaitu bil aslami yang artinya dengan anak panah. Dengan anak panah. Terus zalikum. Nah, zalikum itu artinya yaitu karena itu semua. Zalikum itu semua. Berarti karena itu semua. Fiskun yaitu fa'il dhamir. Fiskun yaitu yang artinya suatu perbuatan fisik.
fiskun, suatu perbuatan fisik. Perbuatan fisik. Al-yauma. Al-yauma di situ maf'ul bih. Ya, berarti yang artinya maf'ul bih. Al-yauma. Hari ini. Al-yauma. Pada hari ini. Nah, itu bisa. Pada hari ini. Terus ya insalladzina alladzina, itu isim mausul. Berarti yang artinya orang-orang kafir telah putus asa. Ya isalladzina, orang-orang kafir, orang kafir yang berputus asa telah putus asa. Alladzina ini isim mausul. Terus kafuru di sini adalah silah. Jadi silahnya di sini. Jadi setelah isim mausul itu pasti ada silah. Silah berbentuk jumlah. Jadi kalau allazi ini adalah pasti artinya orang-orang yang. Terus kafuru itu setelah isim mausul pasti ada silah. Silahnya mana itu ada? Kafuru. Nah, ini silahnya. Berarti artinya di situ orang yang putus asa. Putus asa. Terus mindinikum, itu idofah. Yang kata dinikum yaitu yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Mindinikum. Amin ini huruf jarnya. Jadi yang artinya di situ adalah untuk mengalahkan agamamu. Untuk mengalahkan agamamu. Terus fala tasawhum. Nah, fala tasawhum ini adalah sebab itu jangan takut kepada mereka. Artinya fala tasawhum, sebab itu jangan takut kepada mereka. Wakhshawni. Nah, wakhshawni di sini artinya tetapi takutlah kepadaku. Takutlah, tetapi takutlah kepadaku. Nah, ku di sini adalah menunjukkan kepada Allah. Nah, takutlah kepada Allah seperti itu. Jadi, tetapi takutlah kepada Allah. Wakhshawni. Al-yauma. Al-yauma di situ adalah dzaraf. Al-yaum. Artinya di situ pada hari ini. Pada hari ini. Terus selanjutnya akmaltum. Akmaltu. Nah, akmaltu ini yaitu jar majrur. Jar majrurnya mana? Lakum. Nah, fi'il madhi. Jar majrur itu lakum adalah fi'il madhi. Akmaltum. Dia yang artinya di situ akmaltum lakum. Akmaltum lakum itu yang artinya telah aku sempurnakan lakum untukmu. Telah aku sempurnakan lakum untukmu. Nah, untukmu, lakum untukmu. Terus nah, tak di sini tu. Nah, tu di sini yaitu adalah fa'il. Nah, tu di sini adalah fa'il. Terus dinakum. Di sini kita lanjut dinakum yaitu maf'ul bih. Berarti yang artinya di situ dinakum agamamu.
agamamu. Terus wa atmamtum ini huruf athof ya. Wa atmamtum, dan telah aku cukupkan. Nah, dan telah aku cukupkan. Alaikum yaitu jar majrur. Itu yang artinya di situ alaikum bagimu. Alaikum bagimu. Terus setelah itu nikmati. Nikmati ini kita artikan nikmatku, kata Allah. Nikmatku. Mat ini kata nyambungku. Terus waraditu itu adalah fi'il madhi. Waraditu ini adalah fi'il madhi. Ya artinya dan telah aku ridhoi. Waraditu dan telah aku ridhoi. Ridhoi lakum bagimu. Terus lakum bagimu. Bagimu. Lanjut al-islamu. Ini berarti artinya Islam. Lakum bagimu al-islamu itu Islam. Islam. Terus dinan di sebagian agamamu. Di sebagian agamamu. Dinan itu berarti hal. Terus famanit tur. Terlanjut yaitu famanit tur. Itu yang artinya tapi barang siapa terpaksa. Di sini famanit tur. Tetapi apa tadi? Barang siapa terpaksa. Wamanit tur. Tetapi barang siapa yang terpaksa. Fi makhmasatin. Fi makhmasatin. Itu yang artinya karena lapar. Karena lapar. Terus ghaira mutajanifin. Itu dorofnya dorof madruf. Artinya bukan karena ingin berbuat. Ghaira mutajanifin, bukan karena ingin berbuat. Terus al-ismi di sini artinya dosa. Al-ismi. Terus fa innallaha ghafurur rahim, yaitu inna. Fa innallah, inna di sini adalah anawasik. Terus Allah isimnya inna. Allah ini adalah isimnya inna. Terus ghafurun itu khobarnya inna. Ghafurun ini adalah khobarnya inna. Terus rahimun, saya ulangin bahasanya fa innallaha ghafurur rahim. Inna, ini inna adalah anawasik. Terus Allah isimnya inna. Ya, Allah di sini adalah isimnya inna. Terus ghafurun itu khobarnya inna. Terus rahimun adalah sifat dari ghafurun atau na'at. Nah, na'at di situ adalah isim yang mengikuti i'rab sebelumnya yang menerangkan sebagai sifat-sifatnya. Kata yang diikuti disebut man'ut. Nah, itu na'at ataupun sifat. Maka artinya di situ
innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha ghafurur rahim. Fa innallaha, maka sungguh Allah. Maka sungguh Allah. Ghafurun, maka maha pengampun. Ghafurun, maha pengampun. Terus rahimun, maha penyayang. Maha penyayang. Maka di situ kita artikan hurrimat alaikumul maitatu wan damu wa lahmu khinzir wa ma uhillu li ghairillahi bihi. Di situ yang artinya kita jabarkan bahwasanya diharamkan bagimu memakan bangkai darah, yang memakan bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan yang disembelih untuk dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azyam, yaitu anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik pada hari ini. Orang-orang kafir telah putus asa untuk menghalalkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu yang artinya ya. Jadi mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.